Presiden ingin jadi pemimpin yang berhasil menurunkan harga pangan untuk rakyat Indonesia. Itu keinginan saya. In association with ini apa yang di panen tuh kayak gini-gini ya. Kita apa namanya? Para petani di Desa Tambak Jati, Patok Besi, Subang, Jawa Barat tengah berbahagia. Pada pertengahan April 2025, padi yang mereka tanam 4 bulan lalu sudah bisa dipanen. Senyum terpancar dari wajah Uca Sumarna, petani berusia 71 tahun ini. Ia senang lantaran hasil panen kali ini melimpah jumlahnya. Pak Uca punya lahan berapa luas? Oh, sehektar setengah. 1 hektar setengah. Dari 1 hektar setengah ini di masa panen hari ini dapat berapa ton? Ya kadang-kadang bagaimana musimnya. Kalau musim lagi banyak hama mah ya gitulah. Tapi alhamdulillah sekarang mah jadi bagus lah. Kemarin waktu kemarin mah dapat 2 hektar setengah tuh dapat 3 ton sekitar tuh kan, itu rugi ya. Tapi sekarang mah alhamdulillah udah 2 musim nih, gaduh sama sekarang nih, cuacanya bagus sekarang. Dapat berapa ton nih? Ya kira-kira mah ya 11 ton malah dapat lah. Itu untung apa rugi, Pak? Ya ada sih, ada batinya kalau kata Sunda mah. Jadi ada batinya buat tenaga mah kegantilah bangsa 20 juta 25 mah gitu ya. Musim panen kali ini seperti pelipur lara dari beragam kesulitan yang dihadapi para petani pada musim tanam dan panen sebelumnya. Saya menemui Sujai yang bercerita tentang berbagai kendala yang dihadapi para petani. Alhamdulillah tadi serangan tikus juga nggak seberapa lah. Sehingga nanti merataknya putih, Pak. Sebenarnya bisa digambarin nggak sama Pak Sujai kondisi sebelumnya itu seperti apa sih, Pak? Ya, sebelumnya pupuk agak sulit harus dengan kartu tani. Sekarang cukup dengan KTP, pupuk bisa ditebus, bisa diambil itu. Alhamdulillah. Stoknya juga banyak ya? Banyak, stoknya udah banyak. Karena pupuk agak sulit kemarin tuh, musim tanam kemarin sulit pupuknya, ya sehingga produksi ini kurang maksimal gitu, Pak. Cuma mendapat 5-6 ton per hektar. Sekarang dengan pupuknya lancar, alhamdulillah produksi dapat meningkat gitu. 8-9 ton per hektar. Harapannya ke depan, satu ini kan musim panen ini luas sekitar 1000 hektar. Ini minta ke Pak Purwowo komben, Pak, minta komben karena ini pakai freezer sekarang nih. Karena nggak ada komben gitu, kekurangan komben lah. Sehingga ya ini banyak padi yang udah tua belum panen gitu, Pak. Nggak kepegang ya? Nggak kepegang, nggak kekaper lah gitu. Peningkatan kapasitas produksi beras tak hanya terjadi di satu wilayah saja. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan, KTNA Provinsi Jawa Barat, Otong Wiranata menyebut, produksi terbesar berada di wilayah Karawang sebesar 81.561 ton, disusul Indramayu dan Kabupaten Subang. Kalau kita lihat data Jawa Barat baik dari sisi luas areal panen dan produksi GKG-nya itu mengalami peningkatan dibanding tahun 2024. Jadi tahun ini menurut data KSA BPS itu panen kita sudah sampai dengan Mei itu 753.287 hektar, naik 10% dibanding tahun yang lalu. Tahun yang lalu itu hanya 683.196 hektar, jadi naik 70.000 hektar. Sedangkan untuk capaian produksinya, Jawa Barat juga mengalami kenaikan dan salah satunya Kabupaten Subang. Secara umum Jawa Barat produksinya GKG itu sudah menurut KSA BPS itu 4.340.000 ton gitu, naik 357.000 ton. Itu ekuivalen kalau dipersentase sekitar 9%. Tahun lalu itu hanya 3.983.000
ton. Tak hanya di Jawa Barat, panen raya digelar serentak sejak awal April di 14 provinsi dan 156 kabupaten kota. Mengutip data Badan Pusat Statistik, luas lahan panen periode April diperkirakan seluas 1,71 juta hektar dengan estimasi produksi padi sebesar 9,34 juta ton gabah kering giling. Pada 7 April 2025, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung panen raya di wilayah Majalengka sambil memantau capaian daerah lainnya secara virtual. Presiden menyatakan kepuasannya pada kinerja produksi beras nasional saat ini. Sejak dilantik Oktober 2024 lalu, Prabowo selalu menyebut bahwa ketahanan pangan dan swasembada menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo Gibran. Ternyata dalam waktu yang tidak lama berhasil kita, mampu kita. Di mana banyak negara kekurangan beras, di mana banyak negara harga pangan menjulang. Saya ingin jadi presiden, ingin jadi pemimpin yang berhasil menurunkan harga pangan untuk rakyat Indonesia. Itu keinginan saya. Benarkah saat ini produksi beras nasional dalam tren yang positif? Mari kita lihat datanya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada periode Januari sampai dengan April 2025, produksi gabah kering giling atau GKG mencapai 13,9 juta ton. Dan jumlah itu adalah yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Mari kita ambil salah satu sampelnya. Sebagai contoh, pada bulan Februari 2025, luas panen padi adalah sebesar 0,76 juta hektar. Sementara itu, jumlah produksi padi sebanyak 3,88 juta ton GKG atau meningkat 60,86% dibandingkan dengan produksi Februari 2025, yaitu sebanyak 1,47 juta ton. Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka produksi beras pada bulan Februari adalah sebesar 2,23 juta ton. Pertanyaannya, apakah dengan jumlah produksi yang ada saat ini, stok beras kita dalam kondisi yang aman? Kemudian, apakah pemerintah yakin dan optimistis target produksi beras nasional mencapai lebih dari 32 juta ton pada tahun 2025 akan tercapai? Dan mungkinkah Indonesia bisa lepas dari impor beras? Dan standing crop sekarang itu ada 3,7 juta hektar. Ini bisa memenuhi untuk 6 bulan cadangan ke depan. Artinya apa? Ini sudah bulan 4. Artinya sampai bulan 10 sudah aman. In association with Apa yang dimaksud dengan swasembada pangan? Menurut definisi Badan Pangan Dunia (FAO), suatu negara dikatakan swasembada jika produksinya mencapai 90% dari kebutuhan nasional. Lantas, apakah capaian produksi beras hingga 13,95 juta ton per April 2025 sudah sesuai dengan jalan menuju swasembada beras? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saya menemui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta. Menteri yang memiliki pengalaman membuat Indonesia swasembada beras pada tahun 2017 hingga 2020 ini menyebut, peningkatan produksi beras nasional saat ini tak lepas dari semakin efektifnya sarana produksi, mulai dari pompanisasi, optimalisasi lahan, cetak sawah, oplah dan benih unggul diimplementasikan secara konsisten. Yang tak kalah penting dan menjadi salah satu kontributor utama adalah adanya kebijakan penyederhanaan regulasi yang memudahkan petani. Keberhasilan yang terlihat sampai pertengahan tahun ini juga tidak lepas dari adanya kebijakan penyederhanaan untuk distribusi pupuk subsidi, Pak. Oh ya, Saya boleh nggak Bapak gambarkan seperti apa sih kondisi sebelum kuota pupuk bersubsidi ditambah dan juga sebelum dan sesudah adanya Perpres nomor
6 ya Pak ya, tahun Ya. 2025. Yang pertama saya katakan tadi, ini adalah ini kan gagasan besar Bapak Presiden. Beliau keluarkan Perpres 4 dalam waktu singkat yang berpihak pada petani. Perpres 1 pupuk dulu. Pupuk dulu kuotanya itu hanya 6,4 juta atau 4,7 juta, naik 2 kali lipat, itu jadi 9,5 juta ton. Satu hal. Yang kedua adalah itu mutlak menggunakan kartu tani. Sekarang menggunakan KTP, cukup. Kartu tani tidak ada, gunakan KTP, sudah 2. Yang ketiga adalah dulu pupuk yang akan dikirim ke petani itu 12 menteri yang harus tanda tangan setuju. 38 gubernur, 500 bupati dan wali kota, kemudian ke petani. Sekarang dari menteri, produsen langsung ke petani. Pangkasnya banyak sekali ya Pak. Pangkas luar biasa. Jadi 145 regulasi yang mengikat ini pupuk sekarang satu permentan langsung ke petani. Itu sudah bisa meningkatkan produksi baru pupuk. Kemudian kebijakan benih, kemudian pompanisasi, kemudian opla, irigasi. Ini pendekatannya holistik. Nah, pikiran kita adalah kita bertransformasi dari pertanian tradisional ke modern. Ini harus holistik. Kemarin kita panen bersama Bapak Presiden, ada 14 kita panen bersamaan, dan standing crop sekarang itu ada 3,7 juta hektar. Ini bisa memenuhi untuk 6 bulan cadangan ke depan. Artinya apa? Ini sudah bulan 4. Artinya sampai bulan 10 sudah aman. Kalau 6 bulan artinya pangan kita sudah tersedia sampai bulan bulan 10. Bulan 10 Oktober ya. Ini kita belum masih tanam nih sampai Desember. Dengan capaian hari ini, apakah ini sudah on the track, sudah sesuai dengan proyeksi untuk 32 juta ton nanti? Sepertinya insya Allah capai dan bisa di atasnya. Hari ini kita sudah surplus Januari, Februari, Maret, April, Mei. Januari, Februari, Maret, April kita surplus 2,8 juta ton dibanding tahun lalu. Artinya apa? Kalau ini saja sesuai kondisi tahun lalu, bulan April sampai Desember sama saja bulan lalu, artinya kita sudah bisa menghasilkan 32,8 juta ton. Tetapi kalau ini naik lagi seperti gerakan yang kita lakukan sekarang, kami sangat yakin bahwa insya Allah di atasnya. Oke, itu artinya jumlah tersebut sudah di atas konsumsi nasional ya Pak? Iya, jauh di atas. Jadi tidak perlu impor lagi? Kita doakan. Yang jelas, hilalnya ada. Mudah-mudahan, kita kan tidak boleh takabur karena Allah yang menentukan. Tapi kita ikhtiar. Kita lakukan ikhtiar terbaik. Ada hilal, ada tanda-tanda bahwa ini tanda-tanda baiklah. Meski capaian produksi hingga April 2025 cukup impresif, ada hal-hal yang perlu diantisipasi. Menurut Profesor Arif Satria, yang saat ini menjabat sebagai Rektor Institut Pertanian Bogor, sedikitnya ada 10 tantangan pangan di Indonesia. Mulai dari inflasi komoditas pangan, tingginya konversi lahan, dan sempitnya rata-rata kepemilikan lahan petani, biaya transportasi dan logistik masih tinggi, hingga yang menjadi sorotan yaitu terkait perubahan iklim. Tantangan pangan di Indonesia khususnya bagaimana kita untuk mencapai swasembada beras. Yang pertama tentu karena berkaitan dengan faktor perubahan iklim. Saya kira faktor perubahan iklim ini menjadi faktor yang sangat penting untuk kita perhatikan karena ada riset yang mengatakan bahwa setiap peningkatan 1 derajat dapat mengurangi produksi nasional sebesar 10-25%. Jadi betapa faktor kritis perubahan iklim ini dalam produksi pertanian yang ada di Indonesia. Meski ada ancaman perubahan iklim, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengaku telah menyiapkan langkah antisipasi. Kita sudah siapkan pompanisasi dari tahun lalu. Di saat terjadi El Nino, kita sudah punya pengalaman kan? Dan berhasil mengangkat produksi lebih tinggi bulan Agustus sampai Desember. Di saat El Nino datang,
produksi kita lebih tinggi, El Nino kekeringan datang, lebih tinggi produksi kita dibanding dengan pada saat tidak El Nino. Berbagai upaya yang sedang dilakukan saat ini tak semata untuk mencapai target swasembada, melainkan juga untuk menghadirkan kesejahteraan para petani. Pertanyaan berikutnya, apakah di masa panen raya dapur para petani turut mengebul? Ya alhamdulillah dengan harga 65 ini khususnya bagi petani ini katakan senang lah. Tidak seperti tahun-tahun ke belakang. In association with Kembali ke Subang, Jawa Barat. Badan Pusat Statistik mencatat, angka produksi pada masa panen raya di bulan April 2025 mencapai lebih dari 30 juta ton gabah kering giling. Sekaligus menempatkan wilayah ini sebagai lumbung padi ketiga terbesar di Jawa Barat setelah Karawang dan Indramayu. Kami mendatangi sejumlah desa di Subang untuk mendokumentasikan situasi panen raya. Para petani bahu-membahu memanen padi di sawah mereka menggunakan sejumlah alat, baik tradisional maupun alat pertanian modern seperti ini. Dari ladang, gabah dibawa ke penampungan untuk kemudian ditimbang. Pada panen raya kali ini, para petani tak lagi khawatir perihal harga gabah yang kerap dipatok rendah jika produksi tengah melimpah. Hal ini diakui para petani di desa Jatiragas, Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Alhamdulillah HPP sesuai dengan instruksi Presiden Indonesia itu 650.000 per kintal. Kalau per kilonya itu 6.500. Oke. Itu minimal harga. Minimal ya. Hari ini dapat harga berapa nih? Alhamdulillah hari ini dapat harga ya sesuai dengan instruksi aja, instruksi Presiden. Harga segitu itu 6.500 per kilo itu hitungannya untung atau rugi atau pas-pasan aja? Ya alhamdulillah dengan harga 65 ini khususnya bagi petani ini katakan senang lah. Tidak seperti tahun-tahun ke belakang. Gimana tuh? Kalau untuk tahun-tahun ke belakang itu di bawah 65. Bahkan di bawah nyampe di bawah 50. Seperti itu Mas. Di bawah 5.000. Iya, itu. Dengan kondisi harga HPP-nya 5.000, itu tuh sebenarnya sebanding nggak dengan biaya produksinya? Kalau untuk sebanding, tidak sebanding. Tidak sebanding, ya intinya ya tahun sekarang yang dipimpin oleh Pak Prabowo, petani sangat senang dan ada lebih lah. Melalui keputusan Badan Pangan Nasional nomor 14 tahun 2025, harga pembelian pemerintah atau HPP gabah kering panen di tingkat petani ditetapkan minimal Rp6.500 per kilogram. HPP setiap saat ditentukan oleh yang terakhir itu oleh Badan Pangan Nasional. Jadi sebetulnya ada hal lain dengan HPP ini, yaitu tanpa refraksi. Itu yang sangat membantu petani, karena biasanya pada saat panen raya seperti ini harganya hanya 4.500 sampai 5.000. Saat ini petani bisa menikmati harga 6.500 tanpa kecuali gitu. Nah ini tentu sangat membantu semangat petani untuk melakukan budidaya. Tidak ada rafaksi harga gabah, artinya gabah dengan kualitas apapun harus dibeli sesuai harga yang sudah ditetapkan, yaitu paling sedikit Rp6.500 per kilogram. Dengan begitu, serapan gabah kering panen dari petani oleh Perum Bulog pun turut meningkat. Kalau dulu kami menerima penugasan dari pemerintah itu menerima beras dengan harga 12.000 di pintu gerbang, di pintu gudang yang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kalau sekarang
kita dengan penerimaan dari gabah hasil panen petani ini dengan inequality dari petani langsung untuk kami serap dengan harga 6.500. Dengan penambahan ini gudang-gudang estating di kami yang milik kami sendiri sudah hampir penuh untuk itu. Tinggal beberapa dan upaya kami dengan target yang ada di sisa yang ada ini, kami mengupayakan dengan mitra juga yang punya gudang, kita filialkan, kita pinjam pakai. Manap, mitra Bulog di Kecamatan Patok Besi yang memiliki fasilitas pengeringan gabah dan penggilingan gabah menjadi beras, menyebut kebijakan yang berlaku kini sudah berpihak pada petani. Sebelum program pembelian Bulog dengan harga HPP 6.500 itu pernah di bawah 5.000, 4.700 sampai 4.800. Itu di kala musim rendeng, musim hujan sekarang. Karena banyak padi yang roboh, kualitasnya kurang bagus. Tapi sekarang kan nggak ada repaksi. Semua kualitas barang apapun istilahnya kurang bagus kualitasnya itu harus dibeli. Aturan yang berlaku saat ini membuat serapan beras oleh Perum Bulog melonjak tajam secara nasional. Di Jakarta, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Perum Bulog menyatakan pihaknya harus bekerja lebih proaktif untuk menyerap hasil panen raya petani. Sebelumnya berapa sih serapan gabah dari petani ke Bulog itu per harinya dan juga dibandingkan dengan situasi hari ini? Oke. Jadi waktu sebelum saya masuk, saya kan sudah wamen, jadi saya juga sudah komunikasi dengan pengurus yang lama gitu ya. Itu dulu satu hari 150 ton, 1000 ton gitu. Sementara kita bandingkan sekarang udah 34.000, hampir 40.000. Maka kalau dari 1.000 jadi 35.000 itu artinya 35 kali, 3.500% gitu. Makanya yang dinamakan 20.000 2.000% tadi itu kan dari 2.000 ton. Ya, dari 2.000 ton menjadi 20.000 ton. Sebetulnya lebih dari itu. Bagaimana nih caranya menjaga harga gabah di petani ini tetap bagus gitu? Karena kita tahu bahwa saat ini kan stoknya sangat melimpah ya, panen raya dan bahkan ini adalah tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Betul. Bagaimana Mas? Kan harga 6.500 itu kan keputusan presiden ya. Artinya 6.500 itu bukan terus hanya Bulog yang wajib. Artinya semua industri beras, penggiling beras itu harus membeli gabah kering panen di sawah 6.500. Bukan hanya Bulog. Nah, pertanyaannya kan begini. Terus kalau mereka melanggar bagaimana? Nah, itu. Harus ada jadi dua sisi. Bulognya jalan dan edukasi ke petaninya jalan. Jadi gini. Edukasi ke petani jalan. Kita ajari dulu petani. Pokoknya kalau you dibeli gabah di sawah panen kurang dari 6.500 jangan dijual. Itu satu edukasi. Tapi kan kalau nggak ada yang beli terus apa way out-nya kan begitu Pak. Way out-nya adalah Bulog akan datang membeli gabah. Kan begitu. Di saat tengkulak, di saat pedagang swasta, pasar, mekanisme pasar membeli gabah petani di bawah 6.500 jangan dijual. Wah, terus kalau nggak dijual bagaimana Pak? Nanti Bulog datang membeli. Karena ada Bulog datang menjadi sebagai jaminan, maka men-trigger pelaku-pelaku usaha yang lain untuk membeli minimal 6.500. Bahkan di Sumatera Barat bisa 6.800, bisa 7.200, di banyak tempat 6.700. Ternyata bisa gitu. Sejauh ini sudah ada temuan dijual dengan harga di bawah 6.500? Ada beberapa di sosmed saya atau ada yang WA ke saya, Pak, di desa kami dibelinya kurang. Terus kemudian kita follow up. Bulog datang, kita beli. Memang adalah mungkin oknum 1-2 tapi itu tidak banyak lah. Ada sanksi nggak? Ada semacam ini loh ya. Gabah baik, gabah yang bagus dijual ke swasta, begitu jelek jual ke Bulog. Adalah, tapi nggak banyak. Target Bulog itu 10% aja. Panenan kita Mas, 1 tahun itu 30 juta ton kira-kira. Bulog itu ditarget 3 juta ton 1 tahun. 10%. Tapi 10% ini penting. Karena yang tidak bisa diserap oleh pasar dibeli sama Bulog. Kita ini pemain cadangan terbaik, gitu loh. Kita tidak mau merusak mekanisme yang sudah terjadi, orang itu jualan ambil gabah. Yang penting asal si pedagang itu beli dengan harga di atas minimal 6.500 saja, aman udah. Kita nggak akan ganggu apapun, nggak akan kita pergi ganggu apa, nggak ada.
Profesor Arif Satria dari Institut Pertanian Bogor mengapresiasi tingginya serapan Bulog saat ini. Ini merupakan prestasi yang luar biasa dan memberikan kontribusi bagi peningkatan produksi beras yang ada di Indonesia ini. Ini bisa terjadi karena apa? Karena ada kolaborasi yang sangat baik antara Bulog, Kementan, dan juga para petani yang di Indonesia. Namun saya berikan catatan bahwa tentu upaya-upaya peningkatan kuantitas ini tetap harus diiringi dengan upaya peningkatan kualitas. Kualitas apa? Kualitas gabah yang disetor oleh petani ke Bulog. Sehingga beras-beras yang tersimpan di Bulog itu adalah beras-beras yang memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sehingga ketika terjadi operasi pasar, maka beras yang diterima masyarakat juga beras yang berkualitas. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengapresiasi, semoga kolaborasi ini bisa terus berjalan dengan baik. Kolaborasi, konsistensi dalam menjalankan program, dan regulasi yang memudahkan petani diharapkan menjadi jalan untuk mencapai swasembada pangan. In association with